rata-rata adalah penulis sastra, walaupun mereka motifnya bukan untuk menulis sastra ansik. Gitu. Artinya sastra sebagai media mereka untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan risalah keagamaan. Pemirsa, mari kita teruskan dialog kita seputar sastra Islam. Kembali pada Ustaz Jamal. Bisa jelaskan tadi bahwa sastra Melayu itu merupakan kesinambungan, tapi sekaligus juga interupsi pemutusan dari sastra Islam. Ya. Kebudayaan Melayu itu mengadopsi tradisi puisi Islam dalam pengertian Arab Islam dan juga Persia, yaitu bentuk puisi yang berima seperti yang kita kenal dalam syair-syair. Nah, itu berkembang sejak abad 16 sampai abad ke-20. Kemudian cita-cita mendirikan negara Indonesia itu juga berdampak pada perkembangan sastra Melayu Indonesia. Kalau semula sastra Melayu itu mengambil bentuk puisi Arab Islam, maka dengan adanya cita-cita mendirikan negara Indonesia, muncul gagasan tentang sastra Indonesia yang tidak lagi berorientasi hanya pada dunia Arab Islam, tapi juga pada Eropa, pada Barat. Nah, oleh karena itu bentuk puisi Indonesia modern itu adalah bentuk puisi yang mengadopsi bentuk puisi Barat. Ada warna dominannya apa? Yang berkembang kemudian adalah puisi bebas. Jadi tidak lagi terikat pada rima, pada jumlah suku kata dan sejenisnya. Sekarang gimana Kang Subari? Hubungannya dengan kehidupan ya politik, kemudian keberagamaan, di mana ada nggak keterkaitan antara perilaku masyarakat, kemudian keberagamaan, dan juga nilai-nilai sastra ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita lihat umpamanya sastra Jawa Islam, itu punya kitab Ambio. Sebuah kitab yang ditulis, Anda tahu, dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Arab dengan huruf Arab pegon. Itu orientasinya adalah kesastraan, karena itu dinyanyikan, karena itu dikisahkan titik-titik dramatik dalam kisah-kisah itu. Nah, itu seluruhnya adalah bangunan moralitas. Dan itu tidak tanggung-tanggung, itu nyambung. Nyambung, ini Islam diterjemahkan ke dalam konteks Jawa itu. Sekarang ini di mana posisi ekspresi peran sastra dalam kehidupan keberagamaan itu? Ada tidak peran pengaruhnya terhadap karakter perilaku seseorang ataupun masyarakat? Agak tipis menurut saya. Gimana Kang Jamal? Ini berkaitan dengan apresiasi masyarakat terhadap sastra. Apresiasi masyarakat kita terhadap sastra itu akhirnya menurun meskipun Al-Quran sendiri mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Al-Quran itu kan lembut, menyentuh hati, betul. indah sekali. Tapi kadang-kadang pemahamannya, perilakunya keras. Itu jadi orang sering lupa pada dimensi atau aspek-aspek sastra dalam Al-Quran. Padahal kalau melihat Al-Quran yang mengandung dimensi sastra yang sangat tinggi itu, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya Tuhan itu suka puisi. Itulah sebabnya maka para ulama menyusun doa-doa dengan ungkapan yang sangat indah puisi. Sekali. Ya. Nah, jadi kurang lebih karena Tuhan mencintai puisi, maka kita berdoa dengan bahasa yang sangat puitis. Tapi karena begini, itu tentu disukai Tuhan. Begini Mas Jamal, apa yang begitu lembut dalam nuansa dan isi dan raimnya itu diteriakkan pada jam 4 malam. Diteriakkan dan keras loh itu. Diteriakkan dan semua sehingga hilang kelembutannya. Hilang kelembutannya. Nah, Anda sebagai pembela sastra nih, Jamal. Gimana melihat fenomena itu? Ya, saya setuju. Islam, terutama Al-Quran, itu memberikan kelembutan dengan aspek sastranya. Nah, masalahnya, dalam sejarah panjang perjalanan umat Islam, itu mereka cenderung memarginalisasi aspek sastra dalam Al-Quran ini. Sehingga tidak tercermin dalam satu perilaku yang lembut. Sehingga Al-Quran tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari mereka. Kalau para aktor-aktor aktivis, politisi Muslim, menurut pengamatan Anda, mereka menghayati nggak dimensi itu? Saya kira kalau dianggap tidak, itu mereka akan tersinggung ya. Jadi kita katakan mereka tahu, tetapi bagaimana cara
mewujudkan pengetahuannya di dalam tata hidup yang nyaman bagi semua, itu terlupakan. Pengetahuan menjadi tidak relevan dibanding dengan keharusan pada short momentum untuk menentukan satu tindakan. Pak Mirsa, jadi tadi dikatakan ya oleh Saudara Jamal, Allah itu sungguhnya mencintai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal ya. Salah satu indikasinya bahwa karyanya, sabdanya itu indah sekali. Jadi pujian pada Tuhan, puncaknya itu ekspresinya adalah sebuah keindahan. Hanya saja berbagai keindahan itu kadang-kadang dirusak oleh pemahaman yang kurang dalam ya, dan juga oleh berbagai konflik-konflik politik. Maka mari kita sajikan Islam yang indah dan puitis. Demikianlah insya Allah kita berjumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.